Saudara-saudariku, berbahagia dan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan detik ini. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sampai detik ini kita senantiasa mendapat bimbingan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mampu menata seluruh dengan baik, bernilai maslahat dalam kehidupan dunia kita, dan menjadi bekal terbaik untuk dibawa pulang demi meringankan hisab kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, izinkan kami memulai dengan pesan yang sering kali diviralkan oleh para ulama kita, tersambung pada wasiat utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara spesifik setiap pekan di kesempatan Jumat dalam pembuka khutbah Jumat diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Al-Quran khususnya di dalam surah Ali Imran di ayat ke-102 saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh hamba-hamba yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buktikan keimananmu itu kepada Allah dengan cara meningkatkan takwa yang serius, yang sungguh-sungguh, dan jagalah ketakwaan itu selama hidup. Jangan sampai wafat kecuali menjadi pribadi yang tunduk, patuh, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dalam kerangka meningkatkan takwa itu, kita mencoba untuk memahami kembali pedoman berkehidupan yang tertuang dalam Al-Quran dan juga dicontohkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita namai kajian kita dengan nama Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan untuk mengkaji surah Al-Baqarah di ayat ke-41, dan itu masih terkorelasi pembahasannya dengan ayat 40 perihal awal mula dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat Madinah yang heterogen, dan di antara mereka itu ada komunitas Yahudi. Dan ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang interaksi pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Al-Quran. Dari awal pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini, bagaimana kita diberikan gambaran tentang karakteristik komunitas Yahudi pada masa itu, dan juga dari karakteristik ini kita diberikan pesan-pesan yang kuat bagaimana cara beradaptasi, cara bergaul jika kelak kemudian hari menemukan generasi yang bersinggungan atau beririsan dengan aktivitas-aktivitas mereka. Dan tentu keadaan saat ini, walaupun kita baik, tapi dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan bila terpusat kemudian keadaan saat ini ke Palestina, maka sungguh banyak pelajaran besar yang kita dapati dari peristiwa saat ini. Yang dari semua pelajaran itu, jika kita sering membangun kedekatan dan interaksi yang positif dengan Al-Quran, saya katakan positif dalam arti konsistensi kita untuk mau membaca, mengkaji, memahami, serta berkomitmen mengamalkan apa yang telah kita kaji dan pahami dengan baik itu, kita akan temukan bahwa tidak ada satupun keterangan yang terbukti kebenarannya, yang mutlak kebenarannya, kecuali kebenaran yang tertuang dalam Al-Quran. Untuk itu teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan supaya bisa mengetahui lebih dalam dan korelasi yang terjadi saat ini pada situasi global, khususnya yang terpusat saat ini secara spesifik di Palestina. Kita bisa mendapati bagaimana nanti karakter-karakter Yahudi yang kemudian dengan itu bisa terlestarikan, terwariskan pada generasi setelahnya. Kemudian kita juga bisa mempelajari bagaimana karakter manusia di dunia ini pada umumnya ketika mendapati situasi-situasi bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi juga dalam konteks kemanusiaan. Seperti apa sesungguhnya keadaan manusia, dan di situ nanti ada ujian kemanusiaan,
ujian keimanan, ujian penghambaan, termasuk ujian intelektualitas dan sebagainya. Dan di titik itulah kemudian bagaimana kita bersikap sebagai seorang Muslim yang mendapatkan bimbingan abadi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembalikan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Baik. Wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian orang-orang Yahudi, maksudnya ini yang hidup di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanipulasi kebenaran dengan mencampur adukannya melalui kebatilan. Wa taktumul haqqa, lantas engkau menyembunyikan kebenaran sejati itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui hakikat kebenaran. Teman-teman, sebelum sampai ke ayat ini, ada baiknya kita mengingat intisari pembahasan, khususnya 2 edisi ke belakang saat kita memulai membahas ayat ke-40. Di ayat itu, insya Allah saya sedikit merinci bagaimana perjalanan Yahudi itu sampai ke Madinah, yang sesungguhnya mereka bukan penduduk asli di Madinah, ya, bahkan bukan penduduk asli di Yathrib, nama sebelum Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Saya sebut bahkan untuk mengembalikan kepada sejarah awal. Singkatnya, seperti teman-teman kalau kaji kembali, lihat di playlist kajian Aqsa yang edisi Al-Baqarah ayat ke-40. Saya pernah menjelaskan, insya Allah ada kajian yang cukup mendalam di situ. Secara cepat saja, sekitar tahun 135 ya, Masehi, kemudian saat Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Herdian menguasai wilayah bumi Syam. Ya, jadi nanti ada Mesir yang dikuasai, kemudian juga Syam dikuasai. Di wilayah Syam ini yang sekarang sering saya katakan ada 4 negara yang berada di situ, yaitu ada Yordania, kemudian ada Lebanon, ada Syria, dan Palestina. Nah, di wilayah inilah kemudian saya spesifikasi highlight di wilayah Palestina khususnya. Maka pada masa itu diupayakan orang-orang Yahudi yang juga sebelumnya berada di situ, telah tinggal, telah menetap ya dari warisan generasi-generasi sebelumnya, khususnya di era-era peralihan dari umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu kalau ditarik ke atas itu sampai ke nasabnya sampai ke Yahuda. Ya, satu anak di antara anak Nabi Yakub alaihissalam. Dari yang 12 itu yang saya pernah bahas sebelumnya. Jadi nanti urutan akhirnya yang menjadi Nabi dan Rasul adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian teman-teman sekalian kembali ke 135 Masehi, saat dikuasai oleh Romawi, maka orang-orang ini kemudian diusir, ya, ada juga yang dieksekusi dan sebagainya. Nah, ini tentu menunjukkan satu sejarah yang unik bahwa komunitas Yahudi ini sesungguhnya tidak memiliki satu kerukunan ya dengan komunitas Romawi, sehingga kalau kita lihat peta sejarah menunjukkan bahwa mereka ini di Eropa ini ya, banyak sejarah membuktikan kepada kita, dan kalau kita urut juga sangat jujur sejarah menyampaikan bahwa mereka banyak terusir, ya kan, bahkan diburu dan seterusnya. Dan ini kembali ke masa lampau tahun 135 Masehi khususnya, sehingga mereka memutuskan untuk keluar. Ya, karena di antara mereka juga ada yang mencoba untuk memberontak. Ya, ada yang mencoba untuk memberontak kepada Romawi sehingga mereka dikejar, ya, sebagian dieksekusi, ya, sebagian dipersekusi, dan dari sebagian yang mencoba untuk membebaskan diri itu kemudian berkumpul dan merumuskan setelah berkonsultasi dengan rabi-rabi mereka, itu kan, tokoh-tokoh agama rohaniawan mereka, dan menyampaikan bahwa di dalam berita kitab Taurat yang diwariskan kemudian kepada Injil Nabi Isa alaihissalam, karena nanti dari Tauratnya Musa alaihissalam, kan, sampai kemudian ke masanya Isa alaihissalam, itu ada bagian-bagian syariat yang disempurnakan sesuai dengan eranya, ada bagian-bagian informasi yang terus diviralkan bahkan dari nabi-nabi sebelumnya. Di antara itu adalah tentang kehadiran seorang nabi agung, seorang nabi penutup, nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di 2 pertemuan lalu saya pernah menyampaikan
berita di isi kitab-kitab baik Taurat ataupun Injil yang menyampaikan bahwa Nabi ini akan lahir dari satu tempat dengan tanda-tanda tertentu, bahkan sangat spesifik sekali bagaimana tanda kenabian di punggungnya, tempatnya seperti apa lahirnya, sampai kemudian beliau juga akan berhijrah. Ya, akan berhijrah. Ini nanti dikonfirmasi baik dalam garis Yahudi ya sampai dengan ke atas dari generasinya Taurat, ataupun juga garisnya Nasrani dari kembali ke kitabnya Injil gitu kan, akan ditemukan. Dan dalam Injil ini sangat terbukti bahkan di wilayah Makkah Al-Mukarramah ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mengonfirmasi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang pada masa itu adalah seorang pendeta Nasrani yang mendedikasikan hidupnya untuk menyalin Injil pada masa itu. Dan di situ sangat diakui tentang nubuat, ya, ramalan tentang datangnya kenabian, Rasul penutup, dan semua cirinya terpenuhi pada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau kemudian memutuskan untuk bersyahadat ketika mengamati dan mendapatkan semua hal yang terkait dengan tanda kenabian terpenuhi pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka kata-kata viral yang diabadikan dalam sejarah bahwa saya kalau masih hidup dan mampu membela Anda, ya saya akan berada di barisan Anda ketika Anda diusir dari Mekah ini, dari tempat dilahirkan dan tumbuh berkembang. Maka Nabi SAW mengonfirmasi apakah saya akan juga diusir, ya kan? Kemudian beliau menyampaikan, ya itulah fitrahnya para nabi, kemudian untuk berhijrah. Dan mudah-mudahan saya masih diberikan kekuatan walaupun dalam kondisi yang sepuh ini. Kurang lebih demikian kalau kita bahasakan, dialih bahasakan untuk memudahkan pemahaman kita saat ini. Jadi teman-teman sekalian, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah viral, baik di Injil ataupun ke atasnya ke Taurat, kan? Sangat viral, sehingga mereka memiliki harapan dari informasi itu. Mudah-mudahan ya ketika mereka keluar dari wilayah Syam yang dikuasai Romawi pada masa itu, akan mendapatkan seorang Nabi Agung ini sehingga mampu mengembalikan keadaan, membimbing mereka, karena di kitab-kitab mereka diinformasikan bahwa Nabi ini akan membawa kekuatan umat yang sangat besar, kemudian juga menghapuskan kezaliman, membawa cahaya, menutup kegelapan dan sebagainya, ya. Sehingga mereka punya harapan yang besar terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi menariknya begini, seperti sering saya katakan, mereka mengetahui bahwa Nabi ini akan dipersekusi, kemudian dipaksa untuk hijrah, diusir dari tempat beliau lahir, tumbuh, dan berkembang ke tempat yang lebih baru, yang lebih tenang, diterima dengan baik, yang namanya kemudian digambarkan tanda-tandanya sehingga ditemukanlah Yathrib itu. Ya, maka mereka alih-alih datang ke Mekah, ya, memastikan kelahiran Nabi yang ditunggu itu, ternyata datangnya malah ke Yathrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan ngambilnya daerah utara lagi, daerah yang subur pada masa itu. Jadi memang di sini sudah menunjukkan di antara karakteristik yang terwariskan bahkan sejak eranya Nabi Musa alaihissalam. Kalau teman-teman ngaji di surah Al-Maidah itu, kita akan temukan di awal-awal, ya. Kalau kita masuk ke ayat khususnya dari 21, kemudian 22, 23, kita akan temukan satu karakteristik yang unik, ya, sampai bahkan ke ayat 24-nya ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi salam, dari selesainya Firaun dihempaskan, ya, bahkan di dalam pandangan mereka, lalu dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam atas wahyu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tempat terbaik bagi mereka, yang di situ mereka akan tinggal dengan aman, yaitu di bumi Baitul Maqdis, ya, Ardul Muqaddasah, yaitu di bumi Palestina sekarang ini. Nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, yaitu komen mereka ketika diajak itu, padahal tinggal masuk saja, ya. Maka mereka mengatakan, inna fiha qauman jabbarin. Ya Musa, di sana itu ada orang yang kuat-kuat, galak-galak, gitu kan. Nah, kami ini tak mampulah masuk ke sana. Ya, dan kalimat yang paling viral bahkan dilestarikan dalam Al-Qur'an adalah fadzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, kalau gitu kamu aja yang masuk duluan dengan Tuhan kamu, ya, taklukkan dulu itu, nanti kalau udah menang kasih tahu kami. Ya, nanti kalau kami sudah dapat informasi kita masuk sama-sama. Nah, ini hal seperti ini sebetulnya sudah mengakar pada jiwa-jiwa
kalangan-kalangan Bani Israel, kalangan-kalangan Yahudi ini di masa-masa lalu, sehingga itu terbawa, suasana itu terbawa. Nanti satu saat saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh penindasan yang dilakukan oleh Firaun memberikan satu pengaruh kepada mental yang sangat kuat. Jadi mentalitasnya pada masa itu berubah dan melahirkan karakteristik yang sangat beragam. Dan itu bisa menjadi teori kekinian kalau dibahas dari segi psikologi, bahwa orang-orang yang tertindas, terjajah dalam durasi yang cukup lama, itu akan tercipta keragaman masyarakat yang mewarisi karakter yang berbeda-beda. Dan di antara karakter itu, yang paling berbahaya adalah mewarisi karakter-karakter penjajah itu sendiri. Nah, dan ini nanti yang terjadi salah satunya kepada Yahudi. Ini sudah menjadi bagian hukum umum yang bisa kita gali, termasuk nanti saat negara kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, kita akan melihat bahwa saat para pejuang kita itu mencoba berjuang dengan sungguh-sungguh melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita akan dapati bahwa di antara anak cucu bangsa itu bahkan ada yang berkolaborasi dengan penjajah dan seterusnya, bahkan kekinian ada yang mewarisi sifat-sifat itu walaupun setelah kita mendapatkan kemerdekaan. Kembali lagi supaya tidak terlampau melebar, maka sifat ini dibawa alih-alih mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW, kelahirannya, pertumbuhannya, perkembangannya, bahkan membantu perjuangan Nabi sehingga membersamai untuk hijrah. Padahal mereka tahu sendiri di kitab itu ya, di kitab mereka disebutkan sangat tahu, tapi mereka hanya menanti kenyamanannya saja. Persis seperti yang terjadi di era Musa alaihissalam. Jadi mereka mengatakan ya sudah, ya mereka keluar dari bumi Syam, dari Palestina khususnya, kemudian menuju ke Yathrib. Itu sekitaran di tahun 135 Masehi. Sudah bergeser. Berarti itu jauh sekali ya dari era sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di 571 Masehi. Jadi generasi itu menyiapkan diri, kemudian bergerak, datang ke Yathrib, dan datangnya itu di wilayah utara. Wilayah suburnya, kan selatannya itu gersang, ya, tandus dan seterusnya. Tapi pernah saya sampaikan dalam satu kajian di Al-Azhar yang menerangkan tentang Yahudi akhir zaman, bagaimana kalau kita mendekat kepada Allah yang maha menguasai segalanya, itu bahkan bisa merubah keadaan hidup kita, bahkan bumi tempat kita berpijak, yang tandus pun itu bisa menjadi subur, teman-teman. Dan ini sudah viral, banyak ayat sekali, ya, termasuk Mekah yang tandus itu bisa berkah sampai dengan sekarang. Ya, yang sekarang ada Masjid Nabawi dan kisarannya itu daerah ini kan daerah selatan, daerah yang tandus, kering dan seterusnya. Yang suburnya itu di utara. Ya, yang suburnya di utara, yang dulu dikuasai oleh Yahudi, sekarang berbalik. Yang selatan yang hidup, yang berkah, yang baik, yang berkembang, justru yang utaranya sekarang yang menyisakan puing-puing sejarah. Bahkan nanti bentengnya Ka'ab bin Ashraf itu masih bisa diakses sekarang runtuhannya. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa pada hakikatnya Allah pemilik segalanya. Manusia itu sehebat apapun, ya tetap tidak akan mampu menumbangkan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Jadi kalau kita ngaji sampai ke Al-A'raf nanti insyaallah kalau Allah kehendaki di ayat 96 jelas dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri itu pendekatannya kepada Allah itu baik, imannya kuat, takwanya meningkat, Allah sampaikan, saya buka kata Allah semua pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kan yang punya berkah itu Allah. Kan? Yang punya kuasa Allah, yang punya rezeki Allah. Kenapa kita disibukkan dengan keadaan dunia, kan? Yang menurut kita mungkin memandang ini nggak ideal, ini nggak mungkin. Kalau sudah tahu itu nggak ideal dan nggak mungkin, kenapa kita tidak lari kepada yang maha pasti? Meminta, yang menjadikan segala sesuatu berubah bahkan tanpa batas. Kan? Nah, kembali ke sini. Jadi ketika mereka kemudian datang ke Yathrib ini dan berkembang, saya pernah sampaikan ada 3 suku besar, baik dari mulai Bani Qainuqah, Bani Nadhir, dan juga Bani Qainuqa. Dan saya sudah pernah sampaikan kepada Anda, jadi tak perlu saya deskripsikan lagi tempat-tempat mereka masuk yang di dalam kota, dan ada yang ke pinggiran, ada di bagian batas-batas tertentu. Itu mereka sudah datang membentuk koloni, menjadi komunitas, bahkan juga mereka punya sayap-sayap militer. Itu ketika sudah mulai eksis di sana, 2 hal yang mereka kemudian siapkan. Nanti kita akan gali dengan lebih dalam. Dan 2 hal ini, tolong highlight baik-baik, itu terwariskan sampai dengan kini. Ya, mereka mengupayakan dan menyiapkan bagaimana menguasai bidang ekonomi, ya kan? Sehingga mereka akan melihat,
ya bagaimana praktek dagang yang berlangsung di Yathrib pada masa itu, apa peluang-peluang yang bisa dikooptasi dan dimonopoli, selalu begitu. Ya, sehingga mereka tumbuh berada di atas dan menjadikan ya semua pesaing-pesaing itu tumbang ke bawah. Itu sudah fitrah dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu yang kedua, bagaimana menguatkan sisi ekonomi itu dengan membangun satu basis militer yang kuat. Sehingga nanti dalam setiap suku yang besar tadi, yang 3, kan nanti di bawahnya ada 12 suku lagi yang lain. Ya. Yang 3 ini, yang paling besarnya tadi ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, itu sudah punya kurang lebih 700 orang sayap militer sendiri. Pada masa mereka kemudian tumbuh dan berkembang serta eksis di Yathrib, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka di wilayah utara, nanti wilayah selatannya, khususnya yang dari Yaman, ya kan, yang juga mereka sudah cukup lama datang ke sana, dan nanti menurunkan 2 suku besar. Di antaranya yang eksis ada suku Aus dan Khazraj yang menjadi pesaing dalam bisnis ya di bidang ekonomi, yang kelak kemudian diprovokasi 2 suku besar ini sehingga selalu bertikai dan tidak pernah akur, dan di era Nabi SAW lah kemudian 2 suku ini bisa didamaikan. Nah, secara singkat itu yang teman-teman pernah kita uraikan kondisinya di pertemuan yang lalu, bagaimana eksistensi Yahudi itu bisa berada di Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkatnya, mereka itu sesungguhnya ada di Madinah untuk menunggu Nabi dan mengharapkan kemudian dari semua keistimewaan yang melekat kepada sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sayyidina Muhammad SAW dengan kerasulannya, dengan kenabiannya, diharapkan oleh mereka mampu mengangkat mereka kembali kepada kejayaan, kemuliaan, dan menguasai alam, menguasai dunia. Ya, ini poinnya gitu. Tapi ternyata realita yang muncul, nah ini poinnya, ya, yang penting untuk digarisbawahi. Allah itu hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau harapan itu disertakan dengan keinginan yang menggebu dan bersumber dari nafsu, itu besar kemungkinan pasti akan Allah luruskan. Akan Allah luruskan, karena sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Itu sifatnya. Karena tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Nah, teman-teman sekalian, dari ayat-ayat terkait itu sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya ada di Al-Baqarah ayat ke-89 kan. Kemudian juga nanti ada diteruskan lagi di Al-Baqarah di ayat 101 misalnya. Nanti ada urutan-urutan saat kita akan temukan bagaimana mereka menunggu kitabnya, mereka menunggu rasulnya, dan sebagainya. Balik ketika ditemukan realitas bahwa yang datang ini seorang nabi, seorang rasul, benar mereka mengakuinya. Karena semua tanda-tandanya jelas, sesuai dengan apa yang tertuang di kitab mereka, ya, di dalam Taurat sebelumnya, dalam Injil juga dituangkan, semuanya spesifik, sama, serupa, 100%, itu perfect, sesuai semuanya. Tapi yang tidak sesuai adalah harapan mereka terhadap Nabi itu, harusnya keinginan mereka itu silsilahnya tersambung kepada silsilah Nabi Ishak, ya, alaihissalam, jalurnya, yaitu jalur dari Yakub alaihissalam ke Ishak alaihissalam dan ke Ibrahim alaihissalam. Ternyata yang tersambung dari jalur mulia Nabi terakhir ini adalah jalurnya Nabi Ismail alaihissalam, yang melahirkan kemudian Nabi penutup di akhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan komen mereka begitu viral sampai di kitab-kitab tafsir ini kita dapatkan. Ya, misal ini ada kitab tafsir yang cukup klasik ya. Cukup klasik ini kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini teman-teman sekalian, ya. Jami'ul Bayan, ya, an ta'wil ayatil Quran. Ini sangat tafsir awal-awal, sangat klasik sekali, tafsir salaf, ya. Periode setelah tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang Tanwirul Mikbas. Jadi di kami ini ada tafsir klasik, ada yang kontemporer. Jadi kenapa saya cantumkan yang klasik? Untuk memberi kesan bahwa dari dulu itu sudah viral kalimat itu. Ya. Jadi kan ini agak dekat-dekat nih ke era Nabi Muhammad SAW. Kan Ibnu Abbas itu kan, ya, selain juga ahli baitnya Nabi, gitu kan, juga beliau itu murid terbaiknya Nabi SAW dalam Al-Quran, ya, yang rumahnya bahkan dekat dengan rumahnya Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah. Teman-teman, di Bekasi, waktu Indonesia bagian Barat, sudah masuk waktu adzan. Sebelum saya jeda, saya bacakan dulu kisah viralnya.
wa kana udhum yaquluna Muhammadun nabiyyun mab'utsun illa annahu mab'utsun ila ghairina. Itu kata-kata viralnya. Apa maksudnya dengan kalimat ini dan apa hubungannya dengan propaganda yang harus kemudian dikaji, dipahami dan diwaspadai? Kita akan lanjutkan pembahasan itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Izin jeda sejenak. Kita tunaikan sholat Isya, ini waktu Indonesia bagian Barat di Bekasi, lantas kita akan sambungkan kembali setelah menunaikan sholat Isya berjamaah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, tersambung kembali lewat channel Adi Hidayat Official, channel resmi dari kajian kami. Dan malam hari ini kita kembali tersambung lewat kajian pekanan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah kami di sini telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Barat dan kita sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga doa-doa yang kita panjatkan berkenan dikabulkan dengan pengabulan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kembali kepada pembahasan tentang bagaimana propaganda Yahudi yang terlestari sejak khususnya era Nabi Muhammad SAW sampai dengan kini. Kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-42. Tadi kita berhenti saat kisah kita ceritakan secara historis saat Nabi SAW sampai di Yathrib, Al-Madinah, Al-Munawwarah, memulai kemudian kehidupan dengan situasi yang telah tadi kami sampaikan menjelang Isya. Maka orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi yang mendapati bahwa realita Nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang teristimewa, yang agung itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah garis keturunannya berasal dari Sayyidina Ismail alaihi salam dan bukan seperti yang mereka harapkan dari jalur-jalur kenabian di genetika atau genealogi silsilah mereka yang tersambung kepada Nabi Ya'qub alaihi salam atau bergelar Israel yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ke Nabi Ishak, baru ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari sinilah kemudian mereka memberikan komen pertama yang diabadikan, terlestari, sampai kita temukan bahkan di kitab-kitab klasik yang eranya tidak jauh dari era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi saya sampaikan di kitab saya ada tafsir klasik yang di sini Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Qur'anil Karim. Ini ada karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kalangan ulama salaf. Ya, salaf itu masa-masa awal, periode-periode awal ya setelah masa Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian ada generasi sahabat sampai di era tahun kedua menjelang awal tahun ketiga Hijrah. Dan kita juga memiliki tafsir yang lebih awal daripada ini, yaitu tafsirnya Ibnu Abbas, yaitu Tanwir al-Mikbas an-Tafsiri, Tanwir al-Mikbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Teman-teman, apa komen mereka yang terlestari yang tadi saya sampaikan itu? Mereka mengatakan, wa kana udmuhum yaqulun, dan elit-elit Yahudi, pembesar-pembesarnya ketika mendapati realitas itu, dan elit itu kalau saya katakan itu sangat berpengaruh ya di lingkaran masyarakatnya. Mereka mengatakan, mereka berkomentar, Muhammadun nabiyyun mab'uts illa annahu mab'utsun ila ghairina. Ya, kami tidak memungkiri bahwa Muhammad SAW itu adalah nabi yang diutus. Jadi mereka pun mengakui, menetapkan Muhammad SAW inilah nabi yang diutus, nabi yang istimewa, nabi yang agung, yang terakhir, yang sesuai dengan kualifikasi kenabian yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Illa annahu mab'utsun ila ghairina. Nah ini poinnya nih, ya, yang menyebalkannya itu. Yang menyebalkannya adalah kalimat ini. Ya, namun beliau itu diutusnya kepada selain kami, bukan untuk kami. Nah ini. Ya, jadi kita kalau mau dirincikan satu-satu sifat dan sikap mereka itu akan melahirkan karakter nanti yang terwariskan ke generasi-generasi setelahnya. Jadi ada karakter mengelak, karakter nanti ngeyel gitu kan,
karakter merasa yang paling tinggi, ya meminta kalau nggak sesuai spesifikasi bisa keluar aura-aura negatifnya sampai bertindak di luar batas. Nah itulah karakteristik Yahudi yang tersambung ke masa-masa yang lalu. Ya, dari komentar itulah kemudian teman-teman sekalian turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-42. Jadi dari perilaku-perilaku itu yang tadinya sesungguhnya mereka mengetahui, mereka yang berharap, mereka yang mengetahui dengan sempurna ya tentang tanda-tanda kenabian, kualifikasi yang melekat pada Rasulullah SAW. Bahkan nanti di ayat-ayat lain kita akan temukan mereka itu sesungguhnya lebih tahu karakteristik, lebih paham ciri-ciri Nabi Muhammad SAW ketimbang anak mereka sendiri. Jadi saking menginginkannya datang dengan segera seorang sosok Muhammad SAW itu, seorang Rasulullah yang agung, penutup, itu mereka tuh hafal ciri-cirinya, lebih hafal daripada anak mereka sendiri. Ya, tapi yang terjadi ketika Nabi yang diutus ini di luar ekspektasi mereka, pengennya jalurnya silsilah seperti silsilah mereka, ternyata dari garis yang berbeda, ya maka mereka kemudian memberikan satu pernyataan yang sangat kontroversial. Ya, kami meyakini Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, cuma diutusnya bukan untuk kami. Itu kata-kata mereka yang mengelak dari kebenaran yang sudah terjadi. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-42, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, ayat ini sekaligus juga memberi kesan tentang karakter mereka, bagaimana ketika mereka mendapati realita tidak sesuai dengan harapan mereka, maka apa yang dilakukan? Ini yang terkait dengan judul kita nanti. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Hei yang mengklaim dirinya Bani Israel. Ya, karena ayat 40-nya kan dibuka dengan kalimat ya Bani Israel. Jadi itulah cara indah dalam dakwah yang dibimbing oleh Al-Quran yang penuh hikmah ketika membimbing Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, bagaimana berinteraksi dengan komunitas Yahudi yang sudah dulu menetap dan ada di Madinah, yang menunggu bahkan kedatangan beliau. Walaupun perilakunya ini menyimpang, ngeyel, susah, keras, tapi cara masuknya itu halus sekali. Ya Bani Israel, hei orang-orang komunitas yang mengklaim dirinya sebagai anak cucu keturunan dari Yakub alaihissalam. Ya, anak cucu keturunan Bani Israel, hamba Allah ya, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Saking dekatnya, saking seringnya ibadah kepada Allah, curhatnya dengan Allah itu kan, maka disebut dengan Isra, hamba yang sangat dekat, taat, kepada Allah, Israel, itu kan? Dan saya pernah sampaikan, semua nabi-nabi itu punya gelar-gelar tersendiri. Ya, bahkan di atas itu nanti Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah. Ya, Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Bahkan Allah menunjuk Ibrahim sebagai Khalilullah yang sangat dekat dengannya. Dan di atas Nabi Ibrahim nanti ada Nabi Agung yang lebih dekat lagi, gelarnya Habibullah, ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini majas ya, kiasan. Ya, kekasih itu jangan dipahami makna-makna lafzi hakiki ya dalam arti pasangan, bukan ya, tapi digambarkan dari makna kedekatan. Di bahasa Arab itu ada gaya bahasa majas namanya ya, untuk menunjukkan kedekatan yang sangat dekat luar biasa. Sampai dipuji dalam Al-Qur'an dengan pujian yang sangat indah. Dan bahkan diturunkan satu surah untuk menjamin surganya sebelum wafatnya dengan turunnya Al-Kautsar itu. Ini membedakan keagungannya dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi saya penting sekali ulang-ulang ini supaya tidak membangun sebuah citra bahwa oh ini nabi ini hebat sehingga kehebatannya digambarkan melebihi Nabi Muhammad SAW. Tidak ya, Nabi Muhammad tetap itu diviralkan di semua kitab sebagai nabi teragung. Tapi tetap jaga juga status keagungannya, jangan sampai membuat umatnya bahkan mengkultuskan Nabi Muhammad SAW di luar batas kenabian dan kerasulannya. Ya, kita sepakat teristimewa, teragung, tapi jangan menaikkan status beliau di atas kerasulan dan kenabian itu sehingga terjadi potensi-potensi kecelakaan yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat statusnya melebihi kenabian dan kerasulannya. Nah, itu sudah di awal-awal dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, kembali lagi, hai orang-orang yang mengklaim, komunitas yang mengklaim, anak keturunan yang tersambung kepada hamba Allah yang taat, yaitu Israel, Yakub alaihissalam, itu kan? Nah, di ayat 40 coba ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepadamu. Disebutkan runtutan mereka untuk ingat lagi.
bagaimana nikmat-nikmat nabi-nabi banyak turun dari kalangan mereka. Kan dari kalangan Levi melahirkan kemudian Nabi Musa alaihi salam, terus dari kalangan Yahuda sampai ke Nabi Isa alaihi salam, ya. Bahkan nanti ada Sulaiman, ada Daud alaihi salam disebutkan. Bahkan nanti di Al-Qur'an tuh digambarkan bagaimana kisah-kisah kemuliaan, keagungan mereka di zamannya dan sebagainya, untuk memberikan kesan kepada mereka bahwa Al-Qur'an senafas selaras dengan berita-berita yang muncul di Taurat, yang muncul kemudian juga di Injil, ya kan, karena satu garis nih, ya, satu garis, walaupun nabi mereka berbeda generasi tapi satu garis. Nah, ini menarik ya teman-teman sekalian, pendekatan seperti ini itu nanti menjadi metode dakwah yang sangat efektif, ya, masuk lewat kearifannya, masuk lewat sejarah pengetahuannya, sehingga dengan itu nanti menemukan satu kebenaran objektif yang bisa disepakati. Dari kesepakatan ini baru bisa berdialog. Jadi kalau nggak ada yang bisa disepakati, nggak akan bisa dialog. Bagaimana bisa dialog? Satu punya versi, yang lain punya versi, nggak akan ketemu. Yang ada hanya cerita-cerita, nanti ujung-ujungnya berselisih, gitu kan? Nah, jadi dari sisi ini kemudian mereka mulai mendapatkan penerimaan, dalam arti bisa menerima apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai informasi yang memverifikasi dari segala kebenaran yang tertuang dalam kitab mereka, ya, sebelum nanti juga menjadi verifikasi untuk manipulasi-manipulasi yang ada. Kemudian di ayat ke-41-nya baru diingatkan kalau kalian memang sudah merasakan kebenaran informasi dari Al-Quran sesuai dengan apa yang digambarkan di kitab kalian, bahkan diverifikasi, dikuatkan kembali dengan turunnya Al-Quran, disempurnakan dan sebagainya, wa aminu, maka berimanlah kalian, ya, bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ya, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, itu kan, kepada Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran ini yang memverifikasi kitab kalian, ya, kemudian juga dari situ memberikan parameter-parameter yang sesuai dengan syariat-syariat yang telah diturunkan sebelumnya, lalu disempurnakan, ya, bahkan meluruskan, ya, informasi-informasi keliru yang tertuang di situ yang menjadi catatan-catatan bukan firman, ya, karena nanti sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam kan nggak ditemukan versi aslinya. Versi aslinya nggak ada. Kalau Anda cari Taurat sekarang aslinya, Injil yang asli itu susah ditemukan, adanya catatan-catatan saja kan. Dari mana dari catatan itu kita tahu itu firman? Ya, verifikasinya apa yang menjadikan itu sebuah firman? Mesti ada kan ukurannya. Nah, standarnya itu ada di Al-Quran. Ya, keselarasan berita-beritanya itu. Ya, dari mana kita tahu Al-Quran bisa menjadi parameter, jadi standar verifikasi? Ditantang balik, buktikan. Silahkan riset Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, sampai Anda temukan kebenarannya. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang men-challenge semua manusia untuk menemukan kebenaran dan menguji otentisitasnya, keasliannya, originalitasnya, itu cuma Al-Quran. Nah, dari situ kemudian di-challenge, ditantang, dari sejak dulu, dari sejak awal diturunkan. Kalau engkau menduga atau bahkan menuduh Quran produk budaya, hanya karya manusia, karangan saja, silahkan gali dari segi bahasanya, dan bahkan dari unsur katanya, lafadznya, kalimatnya, gaya bahasanya, sampai kontennya, sampai kesimpulan besarnya, diajak kemudian untuk berargumentasi secara ilmiah. Kalau Anda mengatakan dan menuduh ini karya manusia, Anda kan yang manusia juga pasti bisa membuat seperti ini. Coba bikin yang semisalnya. Ya, nggak usah sampai 114 surat. Satu surat aja. Maka turunlah kemudian Al-Baqarah ayat 23, 24 yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi setelah kemudian mereka di khitab, ya, disampaikan, diajak bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan tentang siapa mereka, keturunan mereka yang mereka klaim dan sebagainya, sampai ke Nabi Yaqub alaihissalam, Bani Israel, dijelaskan tentang isi Al-Quran, maka dari situ kemudian turun ayat 42 ini ketika mereka merespon, ya memang kamu Nabi, gitu kan. Kamu Nabi ya Muhammad, ini kamu Nabi yang diutus, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, tapi kamu diutusnya bukan untuk kami. Nah, itu ya, maka turunlah ayat ini, wala talbisul haqqa bil batil. Kamu jangan memanipulasi kebenaran, ya kan? Jangan memanipulasi kebenaran. Allah turunkan langsung responnya, wala talbisul haqqa bil batil. Hei kalangan Bani Israel, ya kan, yang mengklaim sebagai Bani Israel, mengklaim dirinya dekat jalurnya ke hamba Allah yang taat. Yakub Israel nggak begitu. Yakub nggak pernah manipulasi kebenaran. Ya, Nabi Yakub alaihissalam nggak pernah mencampur adukan yang benar dengan yang salah. Nggak pernah melahirkan retorika-retorika yang seakan menampilkan satu rasa iba, kemudian orang tiba-tiba mengikuti padahal itu salah, gitu kan? Nabi Yakub nggak begitu.
Jika kalian memang Bani Israel, anak keturunan yang tersambung kepada Nabi Yakub yang bergelar Israel, maka tidak seharusnya bersikap demikian. Ya, maka jangan memanipulasi. Tolong catat baik-baik ya apa-apa yang telah kita dapatkan tadi. Jadi ada sifat manipulatif, ya itu satu, ya kan? Selain nanti ngeyelnya, selain nanti kemampuan retorikanya, dan nanti juga kemampuan untuk bisa menebarkan ya apa yang mereka tampakkan lewat karakter ini kepada masyarakatnya. Itu nanti kita sebut dengan propaganda. Bagaimana mereka mencoba untuk merubah persepsi masyarakat dan menarik mereka, persepsi mereka ke dalam persepsi orang-orang ini sehingga diharapkan mereka bisa menjadi aliansi dalam program ataupun juga misi-misi yang mereka telah rencanakan. Wa taqtumul haqqa, ya selain memanipulasi lantas engkau menyembunyikan kebenarannya. Ya, tadi kan engkau tahu, ya di kitab engkau tertulis ini Muhammad Nabi terakhir, kemudian cirinya begini, tandanya begini, kualifikasinya seperti ini, engkau tahu, bahkan engkau datang ke sini untuk menunggunya. Ya kan? Setelah dia datang, kenapa engkau manipulasi kebenarannya? Engkau mengatakan, ya memang dia nabi tapi bukan untuk kami, ya kan? Untuk selain kami. Ya kenapa mesti engkau sembunyikan kebenarannya? Engkau manipulasi, lalu engkau membuat propaganda kepada orang lain dengan apa yang kemudian kau harapkan supaya mereka mengikuti apa yang kau inginkan. Ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kau mengetahui hakikat kebenaran yang sejati. Wa antum ta'lamun, dari kitab engkau tahu. Engkau bisa akses, engkau bisa kaji, engkau bisa ketahui dari pengetahuan itu sampai teganya engkau merubah informasi. Nah, ini dia ya. Merubah informasi, menutupi kebenaran, memanipulasinya, bahkan nanti yang paling gimana bahasanya ya, saya tuh kalau agak kasar itu nggak bisa gitu kata-kata itu ya. Anda bisa bayangkan Nabi Tuhannya dimanipulasi gitu ya, kitabnya dimanipulasi gitu, gimana kita mengekspresikannya ya. Nah, tapi kita bisa keluarkan garis-garis ini teman-teman sekalian. Jadi dari peristiwa ini, ketika turun ayat-ayat demikian, maka apa yang kemudian terjadi setelah itu? Maka mereka mulai bergerilya, ya bergerilya. Gerilya itu macam-macam. Ya, ada sebagian memang dari keragaman masyarakat komunitas Yahudi yang sudah ada itu, ya, beberapa ingin mengonfirmasi kebenaran Nabi Muhammad SAW, walaupun juga dengan pertanyaan yang kadang-kadang mengolok-olok, mengejek. Kalau memang engkau benar Nabi, kisahkan dong kepada kami tentang kisah seorang raja agung yang berkelana gitu ya, ke sudut-sudut dunia yang Zulkarnain itu ya. Dan itu nanti turun surat Al-Kahf yang biasa kita kalau malam Jumat, hari Jumat kalau nggak baca Yasin kita baca Al-Kahf kan, nanti ada 4 kisah viral kan, yang terakhirnya itu kan Zulkarnain ya, kisah para pemuda satu, kisah kemudian sahabat antara orang kaya dengan yang sederhana tapi takwa, yang ketiga kisah Musa dengan Khidir ya kan, dengan Khadir ya alaihi wassalam. Kemudian yang keempatnya itu adalah kisah Zulkarnain. Nah, yang Zulkarnain ini pertanyaan-pertanyaan usil orang-orang Yahudi tadi yang sebetulnya hanya ingin menguji dengan olok-olok, tapi Allah jawab dengan turunnya ayat untuk menunjukkan memang ini nabi yang benar. Nah, ada yang kemudian yang berislam, ya ada yang menerima Islam, ada juga yang kemudian berkhianat dan sebagainya. Tapi yang paling menarik yang kita garis bawahi adalah muncullah kemudian karakter-karakter yang dengan karakter ini lahirlah dari situ gerakan-gerakan gerilya yang menunjukkan sebuah propaganda yang dari cara inilah kemudian sampai itu terwariskan pada generasi-generasi setelahnya. Jadi teman-teman sekalian, kita coba pelajari dulu dan kita keluarkan dulu poin-poin besarnya ini. Ya, poin-poin pokoknya. Jadi ini poin pokoknya dari karakteristik yang muncul pada masa itu. Satu, nah itu senang memanipulasi kebenaran. Ya, baik data macam-macam dan segala jenisnya, kan? Kedua itu pandai beretorika. Ya. Kemudian nanti, nah ketiga ini yang paling menarik juga ya. Nanti mereka membangun kekuatan media sejak era Nabi nanti kita bisa dapatkan ini lebih dalam ketika masuk surah Ali Imran. Ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi adza'u bih. Jadi sudah ada sudah ada broadcasting di era-era Nabi, tapi tidak seperti sekarang sifatnya ada media sosial dan sebagainya, tidak. Nanti mereka menggunakan media syair, ya bentuk puisi-puisi, ya nanti ada pujangga-pujangganya dan sebagainya. Dan nanti penyebaran informasi itu sangat cepat sekali.
Ya, dari mulut ke mulut, ya lisan ke lisan dan sebagainya. Dan yang menariknya nanti sebagian orang-orang Islam, masyarakat awam yang baru berislam pada masa itu nanti ada yang terbawa oleh sifat manipulasi ini, kemampuan retorikanya dan penyebaran media yang waktu itu berlangsung lewat lisan. Jadi ada yang menggunakan nanti tutur cerita untuk pecah belah. Nah, ini nanti media ini nanti ada sikap tutur untuk memecah belah. Nanti saya tunjukkan buktinya. Ya. Ya, nanti juga ada sifatnya untuk menunjukkan sifat hipokrit ya, sifat munafik, nifak, yang munculkan karakteristik nifak orangnya disebut dengan munafik. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang terkait dengan ini dan berakhir nanti melahirkan gerakan-gerakan yang terkait dengan bidang ekonomi nanti. Kemudian puncaknya militer. Nah, penguatan ini dibawanya nanti dengan nilai-nilai spiritual. Ya. Yang untuk menggerakkannya nanti yang dipakai ini nih, untuk kedua atas ini. Ya. Baik, jadi yang pertama, teman-teman sekalian, yang direspon oleh ayat ini, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau memanipulasi kebenaran. Jadi sikap manipulatif ini sudah ada di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ditunjukkan oleh kalangan-kalangan Yahudi pada masa itu. Nah, ini sejak di era Nabi sudah ada sikap ini, sikap manipulatif. Jadi menutupi satu kebenaran, ya, lalu memunculkan dengan keahlian beretorika bahwa ya kan kalimatnya ini kayak kalimat yang menarik ya. Memang kamu ini nabi yang diutus, kami nggak ragukan itu. Engkau nabi yang diutus, engkau hebat, engkau istimewa. Cuman diutusnya bukan untuk kami, diutusnya untuk selain kami, kan? Nah ini kan mereka manipulasi, datanya mereka yang dapat, mereka yang tunggu, kan ini bertentangan dengan satu data-data dan memang bertentangan dengan semua hal yang terjadi pada masa itu. Kenyataannya kan realitasnya bertentangan dengan realitas. Realitasnya kan mereka ada di situ tuh untuk nungguin Rasulullah. Ya kan sejarah membuktikan keberadaan mereka, eksistensinya menunjukkan mereka datang ke sana untuk nungguin Nabi. Mereka punya harapan pada Nabi. Begitu Nabinya datang dengan kualifikasi yang telah diberikan kepada mereka, mereka sendiri mengatakan ya untuk ngeles gitu kan dari situasi itu dengan sifat manipulatif. Ini sudah ada. Dan kalau mau ditarik, kalau benar-benar kita mau ngaji perdalam, nanti ketika masuk ke ayat 247 di surah yang sama, surah Al-Baqarah, ini pernah terjadi juga di era Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel itu nanti garisnya ke Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf alaihissalam dari ibunya Rahilah, kan? Nanti tarik ke atas. Nah di era itu nanti sepeninggal nabi-nabi sebelumnya, terus lalu mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk dimintakan, dimohonkan kepada Allah agar ditunjuk untuk mereka satu komandan, sosok panglima yang hebat yang bisa membimbing mereka, membantu mereka, melindungi mereka dari serangan-serangan Jalut, Goliat pada masa itu. Ya, lalu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan, diwahyukan kepada Nabi Samuel, yang ditunjuknya siapa? Yang ditunjuknya Talut. Ya, Talut ini keturunan dari Bunyamin kalau ditarik ke atas. Ya, maka apa komen mereka? Ketika turun beritanya dan diabadikan nanti di Al-Qur'an, surah kedua Al-Baqarah ayat 247. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Ya, ini sudah turun nih keputusan dari Allah yang ditunjuk itu, ya, yang ditunjuk untuk menjadi komandan tertinggi, panglima tertingginya adalah Talut. Ya, Allah yang nunjuk langsung. Ini tanda-tandanya, cirinya dan sebagainya udah ketahuan semua. Jadi dari mulai spesifikasinya, semua tanda-tanda karakternya nampak semua pada Talut, ditetapkanlah Talut. Ya, turun kemudian penguat. Di situ apa komen mereka? Anna yaqulu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok yang ditunjuk dia sih? Dia kan nggak punya garis tuh keturunan ke atasnya. Yang bukan dari garis pemimpin garisnya, maksud mereka yang Yahuda gitu kan, yang menurunkan nabi-nabi hebat gitu kan sebelum-sebelumnya itu ya. Ada kemudian kita dapati teman-teman sekalian dari Daud, Sulaiman itu kan jalurnya itu Yahuda.
Atau juga bukan dari garis imamah, gitu kan? Imamah itu kan yang Levi sampai ke Musa ya dan turunan-turunannya. Nah, dan dia juga nggak punya background harta yang kuat, gitu kan? Jadi orangnya sederhana, orang biasa, nggak punya harta, nggak punya kekayaan, ya, dan juga dia bukan garis yang punya keturunan garis kuasa. Kok bisa dia yang ditunjuk? Nah ini peristiwa ini jadi tidak aneh. Jadi kalau di era Nabi SAW itu sudah ada manipulasi kebenaran, padahal mereka yang nungguin, mereka yang tahu spesifikasinya, mereka yang tahu karakter dan ciri-cirinya. Tapi ketika datang mereka tolak dengan alasan yang sangat sederhana, nggak sesuai dengan yang kami inginkan. Speknya beda dengan yang kami harapkan, walaupun ya semua spesifikasinya sama. Itu terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita tarik, ini sesungguhnya ya yang digariskan, yang diturunkan. Jadi ada satu genealogi sifat, karakteristik yang terus terwariskan. Turun sampai ke era Nabi SAW. Nah, saya pernah sampaikan pada teman-teman dalam beberapa kajian. Jadi kalau ditemukan di dalam ayat, dan satu informasi yang tidak disebutkan siapa sosoknya. Ya, sosoknya siapa nggak disebutkan, dibuat umum saja. Ya kan, kapan kejadian persisnya, tanggal harinya nggak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud itu akan terjadi lagi di masa-masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Tokoh yang berbeda, tapi substansinya sama. Artinya apa? Kalau sekarang kita dapati sifat-sifat manipulatif dari karakteristik orang Yahudi secara global saat ini, kalau kita belajar geopolitik, misalnya kan, geoekonomi atau geostrategis dan sebagainya, kita akan temukan karakter ini nanti ada yang terwariskan. Jadi jangan heran kalau kemudian situasi yang terjadi di Palestina saat ini, ya sebagian besar yang sampai kepada kita, ini mereka kuasai media dulu kan? Kan? Kuasai media dulu nih. Lalu setelah ini manipulasi kebenaran. Ya, mereka tahu mereka itu ngebom rumah sakit, tahu mereka di situ nggak ada jalur terowongan, nggak ada jalur peralihan, mereka tahu, ya mereka tahu itu. Ya, cuman untuk bisa melegitimasi, melegalkan serangan mereka yang memang salah itu, maka dimanipulasi. Ya, kalau di situ ada pergerakan pasukan, di situ ada jalur, gorong-gorong dan sebagainya, gitu kan, jalur-jalur itu. Ya mereka sebetulnya tahu bahwa itu tidak terbukti kebenarannya. Cuma untuk menutupi itu dibikinlah kemudian skenario-skenario yang menghasilkan hoax ini. Jadi produsen hoax terbesar itu ya baliknya ke sini lagi. Ya, ya sekarang banyak terjadi kalau Anda gampang itu gini, kalau sekarang lihat berita, lihat media, itu kan, lalu tidak terjadi dan sebagainya, gampangnya tuh ya udah ini memang bukan tipikal yang baru muncul, yang dulu memang sudah pernah terjadi. Ya. Atau dibalik misalnya, ya kan? Wah ini nih, yang pihak Palestina sana nih, yang bunuh anak kecil, bunuh ini, padahal tidak terbukti. Nggak ada videonya, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya, atau dibalik. Ya, yang fotonya di Palestina dibalikin ke Israel atau sebaliknya. Nah ini teman-teman sekalian, jadi jangan heran kalau sekarang kita dapati banyak manipulasi-manipulasi yang itu ditebarkan secara luas dan masif dengan kemampuan retorika yang sangat hebat. Dan dari dulu sudah ada agen-agennya. Ya, sudah ada agen-agennya, termasuk nanti menggunakan media tadi, media tutur pecah belah. Contoh saya gambarkan misalnya ada namanya Syais bin Qais, ya, atau Syais bin Qais. Ya, Syais bin Qais ini termasuk orang Yahudi yang juga tadi golongan kecewa ini, barisan sakit, ya bukan memang hatinya sakit ya, penyakit hati itu kan marad ya. Ya ini orang-orang yang merasa tidak puas dengan jalur silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mengakui kehebatan, keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak dilakukan kemudian penelusuran mendalam untuk bisa menyadari sehingga melahirkan sifat qanaah. Kan menyadari untuk belajar maksudnya kenapa sih yang dipilih Nabi Muhammad ketua Nabi Ismail bukan Nabi Ishak, itu kan digali, dipelajari, kan bisa begitu sehingga menemukan hikmah. Ya kita kan orang Islam diajarkan begitu. Bahkan dari semua ritual kita, sholat, kenapa harus sholat? Kenapa namanya itu? Pernah nggak teman-teman mengkaji itu? Kan di Quran tuh diajarkan begitu. Selama ini sholat, pernah nggak tahu kita? Kenapa nama sholat pertama itu subuh? Bahkan punya dua nama, subuh dan fajar. Kenapa yang siang itu bukan sholat nahar, tapi zuhur? Kenapa yang sore itu bukan sholat masa? Padahal sore itu bahasa Arabnya masa, tapi sholatnya asar. Kenapa maghrib? Kenapa isya? Kenapa malamnya sholat isya, bukan sholat lail? Tapi menariknya, ya sholat sunnahnya qiyamul lail, tapi sholat yang fardunya isya. Kenapa tuh?
Dan dari semuanya, ya, dari nama, dari waktu, dari gerakan dan bacaan, itu ada hikmahnya, ada maknanya. Ya, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya diangkat begini. Dan itu ketika dipelajari dan diamalkan hikmahnya, wisdomnya, petunjuknya, itu merubah keadaan itu jadi lebih baik. Itu yang terjadi di era Nabi SAW ketika diajarkan. Bagaimana orang-orang yang punya dasar kriminalitas yang sangat buruk di titik nadir bisa bertransformasi jadi orang terbaik di zamannya. Dan yang diajarkan pertama kali, sholat. Nah, hal ini sebetulnya sudah biasa, jalur-jalur seperti ini, jalur hikmah. Karena semua nabi itu selain diberikan kitab, diberikan juga hikmah. Ya, dan itu sudah jelas di kitab-kitab sebelumnya ketika mereka diambil komitmen sebagai nabi. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ya, dan pahami, ingat, pelajari ketika semua nabi ketika dilantik jadi nabi dan rasul, selain diberikan kitab, pendampingan, wahyu dari Allah, juga diberikan hikmah. Ya, kemampuan untuk menjelaskan, memahamkan. Nah, mereka nggak ambil jalur ini. Kenapa nggak diambil jalur hikmah untuk mempelajari? Kenapa Nabi Muhammad dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam dilihat dan seterusnya nggak dipelajari? Tapi yang mereka ambil adalah warisan sifat-sifat ini. Dan ini terwariskan sampai kekinian. Ya, tadi yang saya sampaikan teman-teman sekalian, Ibnu Qais ini yang tadi saya sampaikan, nah itu dia memanfaatkan celah ini ya untuk bisa melakukan satu penetrasi melalui media tutur untuk memecah belah ya di kalangan umat Madinah yang sesungguhnya sudah disatukan oleh Nabi SAW dalam satu frame kekeluargaan, persaudaraan. Saya ambil contoh gini misalnya. Jadi Yahudi ketika datang itu ke wilayah Yathrib ya di Al-Madinah Al-Munawwarah juga mereka mendapati pesaing utamanya tadi kan yang saya sampaikan ya menjelang Isya itu ada Aus dan Khazraj. Itu mereka bikin konflik, mereka pecah belah. Ya, jadi bagi tuh dua bagian sehingga memudahkan mereka nanti melakukan penetrasi dan menguasai wilayah. Itu sudah dari dulu. Ya, jadi kalau datang kemana-mana, ya teman-teman sekalian, kita sedikitlah ya ke sisi militernya ini. Ya, kalau datang kemana-mana, mereka ingin penetrasi wilayahnya, itu mereka belah tuh, dipecah dulu. Jadi kalau begini, ya, biasanya mereka masuk lewat tengah dulu tuh, sini. Nanti ini dibelah nih. Ya, ini di lokalisasi, ini dilokalisasi. Sehingga ini tidak tersambung, tidak terkoneksi. Ya, ini ya, antara yang ini dengan ini nggak tersambung lagi. Nggak nyatu. Ya, jelas ya, teman-teman sekalian? Ini poinnya. Jadi mereka pisahkan yang Aus dan Khazraj, itu wilayah selatan, tadinya kompak, itu dibelah tuh. Sehingga mereka terpecah, mereka berperang. Ya, sehingga dalam durasi yang cukup lama, bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, itu mereka berkonflik terus, dan sebagainya. Nggak pernah ketemu tuh. Datang Nabi SAW dipersaudarakan. Ya, diajarkan pada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, ya, radhiyallahu taala anhu, diajarkan kepada beliau oleh Nabi, dibimbing bagaimana mempersatukan khususnya dua suku besar ini, membangun persaudaraan. Maka datang ya dengan diplomasi yang sangat ulung. Makanya orang-orang Islam dulu, teman-teman termasuk di Indonesia, kayak Haji Agus Salim dan sebagainya, itu kan ahli tuh, diplomat ulung luar biasa. Karena belajar sejarah. Ya, yakin deh, berislam dengan baik maka jadi pinter Anda. Ini orang Islam ya, orang Islam. Berislamlah dengan baik, berislam dengan baik. Rajin ngaji Quran, deh, kemudian juga belajar hadis, belajar sejarah, sirah, itu pasti jadi pinter. Ya, jangankan yang Islam dari lahir, yang mu'alaf, kalau mau belajar itu pasti pinter-pinter. Yakin demi Allah saya katakan. Ya, sebaliknya nanti yang paling menarik, yang keluar dari Islam, kepintarannya menurun tuh. Ya. Tapi yang kalau masuk Islam dengan baik, dengan benar, ya, kemudian dia mempelajari dengan baik, itu berubah gitu. Ya, kepintarannya, kecerdasannya meningkat dan seterusnya. Nah, kembali ke sini, Mus'ab bin Umair itu radhiyallahu taala anhu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diplomasi sehingga mampu menyatukan kembali ini menjadi satu keluarga. Duduk lagi. Padahal sebelum kedatangan Nabi ini konfliknya luar biasa. Bahkan beberapa saat sebelum Nabi datang itu ada perang Ba'uf namanya. Itu di situ semua pemimpin ini kanan dengan kiri, tokoh-tokoh besarnya meninggal. Ya, karena perseteruannya itu bukan perseteruan biasa. Ya, bukan perseteruan biasa. Ya, yang paling menarik itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Jadi kalau satu meninggal di sini, ini mesti meninggal juga. Ya, tujuan golongan Yahudi ini sederhana, bagaimana dia bisa menguasai pasar. Jadi dari dulu yang penting ya unggul dari segi ekonominya, gimana pasar dikuasai, bikin konflik, bikin pecah belah, ya
Kalau ini krisis, hancur, ini bisa masuk. Jadi jangan heran kalau sekarang pun datang ke satu negara, bikin krisis, habis, nanti ambil, kuasai, kooptasi, selesai. Ya, bahkan nanti di beberapa tempat yang sudah dikuasai, ya tentukan siapa yang mimpinnya, siapa yang menggerakkannya, dan sebagainya. Ya, jadi ini sudah terjadi di masa-masa lampau. Dan ini juga yang terjadi di Palestina kan, ketika masuknya lewat tengah-tengah. Ya, tengah dibelah tuh, dipisahkan. Ya, pisahkan antara Gaza dengan tepi barat. Ya, tepi barat yang di sini ada Fatah dan sebagainya gitu kan. Ini kan tepi barat nih. Ya, kemudian di sini ada Gaza, teman-teman sekalian. Ya, Gaza juga ketika masuk ke Gaza sekarang ini kan dipecah juga di dua, utara dengan selatan. Jadi masuknya di tengah-tengah dipecah nih, yang selatan nih yang pintu Rafah dari Mesir itu, yang Rafah, itu kan di selatan tuh. Ya. Nah ini yang di utaranya dipecah, ini belum tentu kalau masuk dari sini buka tutup. Ini sulit nih kalau mau ngirim logistik bantuan ke utara. Karena dipecah di tengahnya ini. Masuknya begitu, supaya apa? Konsolidasi yang terjadi antara utara dengan selatan itu tidak terhubung. Itu dari dulu sudah ada begitu. Makanya kalau kita ngaji, rajin baca sejarah, rajin kembali ke Quran, itu kita bisa paham. Dan nanti indahnya itu Quran mengajarkan bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan situasi itu, sehingga kita bisa merespon dengan respon yang sangat luar biasa elegan. Ya. Ini kembali ke sini teman-teman. Maka yang tadi dipersaudarakan ini didatangi tadi, ya oleh orang Yahudi tadi, Ibnu Qais, kemudian dia duduk-duduk dari dua pemuda Aus dan Khazraj yang sudah akrab, sudah ngobrol. Ya, namanya Aus bin Qadhi dari suku Ausnya, kemudian nanti satu pemuda lagi dari suku Khazraj. Itu sedang ngobrol, sedang bagus-bagusnya. Datanglah kemudian orang Yahudi ini memprovokasi dengan kemampuan manipulasinya. Retorikanya dipakai. Wah, ini nih awalnya diangkat dulu tuh. Wah, ini hebat nih, Aus nih begini gitu kan. Harusnya punya kemampuan yang sangat hebat, ya. Buktinya dalam perang diungkit lagi sengketa mereka di masa lalu. Dalam perang di masa lalu juga ini kan yang paling hebat, bisa mengalahkan lawan yang di Hadrat sekian-sekian. Akhirnya apa? Yang di Hadrat bangkit, tidak terima, ini saling berselisih sampai saling akan bertikai satu dengan yang lainnya. Ya, maka sebelum terjadi perselisihan lebih besar, disampaikan ya beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika disampaikan, Nabi mendatangi dan turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 97 sampai 98 itu merespon provokasi yang ditampilkan oleh Yahudi tadi, dan nanti ayat ke 101, 102 khususnya 103-nya. Yang ayat 103-nya itu mengembalikan orang-orang yang telah berislam, khususnya dari suku Aus dan suku Khazraj yang diprovokasi tadi untuk berselisih, supaya kembali bersatu. Jangan sampai terpecah belah lagi. Ini asal mulanya teman-teman sekalian. Ya, ini ayat ini yang ditegaskan kepada provokator Yahudi tadi. Kamu ini kok bawa-bawa kata-kata untuk memecah belah, bawa retorika untuk memecah belah. Kenapa menghalangi orang untuk mendekat kepada Allah dengan menampilkan perpecahan? Datang ke sini begini, datang ke sini begini, nampilkan berita begini, berita begitu, hanya untuk orang ribut saja. Apa yang mau kamu dapatkan? Setelah itu baru kemudian informasinya diarahkan kepada orang yang sudah beriman dari Aus dan Khazraj tadi, dan jadi pelajaran untuk orang Islam pada umumnya. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, untuk apa berpecah belah? Ayolah bersatu kembali, ngaji Quran lagi. Ya kan? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba ingat-ingat lagi. Dulu kan sudah banyak konflik, sudah banyak terpecah belah, banyak korban dan sebagainya. Sampai kapan mau dipertahankan? Ya, sedangkan Allah sudah hapuskan semua masa gelap itu dengan kenikmatan persaudaraan. Apa mau kembali lagi ke era-era gelap semacam lalu? Ya, seperti yang lalu. Maka dengan turunnya ayat ini bersatu lagi, ini mulai kalah nih. Ya, jadi ini menarik nih. Media dilawan dengan media lagi. Retorika dilawan dengan kemampuan retorika lagi. Kemudian dibawakan data, faktanya. Jadi sebenarnya sederhana, kalau nanti ada media-media yang menyampaikan manipulasi kebenaran, datang aja bawa fakta. Itu yang diajarkan Quran, datang bawa fakta. Faktanya begini. Jadi kalau misalnya ini nih, ada isu di rumah sakit Indonesia di Gaza itu adalah ditemukan jalur-jalur persembunyian misalnya Hamas dan sebagainya. Datang aja bawa fakta, tunjukin. Ya. Mana klaim Anda itu mana? Kan? Mana foto satelitnya?
Mana kemudian gambarnya dan sebagainya. Tunjukkan faktanya. Lalu Anda tunjukkan dari dalam, nih faktanya nggak ada apa-apa. Yang ada justru orang-orang yang kesulitan, ya generator yang hampir habis, orang yang terancam, yang sesak dan sebagainya. Gampang jawab pakai fakta. Sekaligus itu untuk menguji penduduk dunia itu masih sehat apa enggak gitu. Ya kan? Masa setelah ditunjukkan fakta masih juga ada satu hal yang tidak berimbang ya dalam informasi ini. Nah, jadi poinnya itu sesungguhnya pencarian kebenaran. Ya bukan melegalisasi pembenaran atau pro A dan B. Tapi Al-Quran datang membawa kebenaran. Ini standar kebenarannya apa sih yang bisa diterima oleh semua orang? Ya, ini dudukkan dulu pada standar objektif. Dari situ jadi parameter. Kalau memang nggak sepakat dengan, oh ini bukan isu agama, baik, isu kemanusiaan. Tunjukkan. Ya kan? Dijawabnya tuntas sekali. Jawabnya tuntas sekali. Wah ini kan kami nyerangnya karena diserang. Iya, tapi Anda dari mana datangnya? Kok tiba-tiba Anda diserang? Anda dari mana? Urutkan ke belakang lagi. Ya kan? Buka data-data sebelumnya. Anda datang sebagai tamu, tamu yang ada di situ, tiba-tiba mengambil semua wilayahnya, tiba-tiba ngusir penduduknya, tiba-tiba nyerang orang di dalamnya. Nggak pernah ada waktu, datang ini, bunuh itu, orang-orang tertekan. Bagaimana mereka bisa membela? Ya kan? Maka mereka merespon dan sebagainya. Dan yang paling menarik, inilah hebatnya nih. Kekuatan media dengan semua kemampuan retorika, manipulasi yang ditampilkan ke dunia pun bisa merubah persepsi. Ini propaganda yang sangat penting untuk bisa dipelajari. Nih, teman-teman. Dan itu sudah disiapkan. Dari sejak era Nabi itu sudah dibangun dulu. Ini kekuatan ekonominya. Ya, makanya nanti diselesaikan oleh Nabi itu harus juga punya padanan yang seimbang untuk mengimbangi kekuatan ekonomi. Ya, tetap kita mau teriak bagaimanapun ini dan itu sepanjang masih dikuasai dari segi ekonominya. Ya, nggak berkembang masyarakat pada umumnya, masih dikuasai sifat oligarkisnya di sini, nyambungnya ke sini secara global, secara dunia, tetap ya tidak mudah untuk bisa kemudian menampilkan nilai-nilai kebenaran yang mendunia. Yang kedua juga ini, mereka sudah menyiapkan dari awal sayap-sayap militer, penguatan militernya, sehingga sudah memberikan satu perlindungan yang cukup kuat, dan ini mereka sampai di era Nabi itu bangun tembok-tembok yang kokoh. Nanti teman-teman yang ikut umrah insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan waktu supaya kita bisa kunjungi situs-situs ini nih. Ya, misalnya kan nanti tadi saya sebutkan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, kan Bani Nadir. Nanti kita coba lihat ini di mana tempatnya, situsnya di mana. Lalu benteng Ka'ab bin Ashraf itu sudah ada dari dulu tuh bikin benteng. Dan itu sudah punya sayap militer. Dibikin benteng-benteng yang tinggi. Sehingga nanti turun Quran surah ke-59 Al-Hasyr itu ya pengepungan dalam satu peristiwa yang memang mereka melakukan pengkhianatan pada perjanjian Piagam Madinah. Ya, saya lompat sedikit untuk sedikit memberikan pencerahan lebih dalam. Tapi secara singkatnya adalah dari dulu itu mereka sudah susun. Di kekuatan sayap militernya bikin benteng yang kokoh, yang tinggi-tinggi, yang memisahkan ya eksistensi mereka itu, ya keberadaan mereka dari masyarakat pada umumnya, terbentengi, lalu yang itu dilapis-lapis yang tinggi-tinggi, kuat-kuat, dan bentengnya itu bukan dari bata, bukan batu bata, dari batu bentengnya, yang kokoh, yang kuat, yang masyarakat di situ pada umumnya sudah menduga, ya, wadhannu annahum mani'atuhum, dan mereka itu sudah menduga masyarakat pada masa itu bahwa benteng ini sudah sangat kokoh sehingga nggak mungkin ditembus. Nah, itu ya, jadi sudah bikin di era 15 abad yang lalu sudah seperti ini. Jadi kalau sekarang bikin benteng, bikin bagian, kalau orang ngaji Quran sudah nggak aneh. Sudah nggak aneh, ya. Terus gerakan spionasenya, militernya, dan ini doktrinnya adalah doktrin dari kesalahan pemahaman spiritual ke sini tadi. Ya, apa asalnya? Pada masa itu kan sederhana saja. Oh ya memang kita nungguin Nabi, tapi bukan dari klan kita nih. Nggak bisa kita begini kan. Ya ini bukan bagian dari kita, nggak ada kebanggaannya buat kita. Kalaupun kita masuk, nanti nggak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita bisa banggakan? Kan mereka selalu kaum yang merasa rasnya tinggi, paling bangga gitu kan. Nah sehingga dengan itu kalau nabinya bukan dari golongan kita, kita nggak bisa klaim kebanggaan di kitanya nih. Nggak bisa mengungguli yang lainnya, nah sudah salah motivasinya. Maka dari itu apa yang terjadi? Dibawalah kemudian doktrin spiritual yang salah, dipeleset-pelesetkan. Tadi memang ini nabinya sesuai ciri-ciri Taurat, tapi bukan buat kita. Buat selain kita, ya kan? Nanti bikin versi yang lain, sampai kemudian pada ujungnya adalah kita akan temukan versi hayalan tingkat tinggi,
ketika mereka kemudian konflik internal di masyarakat karena melakukan pengkhianatan bala negara pada masa itu, terusir dari Madinah, menyebar ke dunia, kemana-mana, teman-teman sekalian, dan bertebaran di muka bumi, sampai pada akhirnya mereka terusir juga dari wilayah-wilayah Eropa. Ketika mereka menyebar tuh kemana-mana, terusir, dan sekali lagi yang bisa menampung tetap selalu umat Islam. Ya, dan pada puncaknya di wilayah Turki Ottoman itu, ya, Turki Utsmani, sampai tahun 1124, dan wilayah Palestina, nanti wilayah suci yang diwakafkan pada masa itu, khususnya wilayah Al-Quds dan sekitarannya, yang makanya sekarang dikelolanya, otoritasnya kan Yordania, dan bersama mengelola karena situ suci yang diwakafkan. Nah, yang paling menarik teman-teman, di masa-masa ketika terusir banyak dari mana-mana, yang bisa diterima tuh di wilayah Islam. Ketika Palestina itu kemudian dipimpin oleh orang-orang Islam, dikelola oleh orang-orang Islam, mereka hidup damai, hidup baik, hidup nyaman, bisa bersandingan dan sebagainya. Ya, sampai muncullah kemudian penyakit-penyakit masa lalu ke sini. Ya, Turki Utsmani udah jatuh tuh. Udah kalah tuh. Apa kita nggak bisa baca peluang? Kita nggak bisa mengharapkan lagi Nabi, karena Nabinya udah nggak ada. Tapi yang bisa kita harapkan, kejayaan. Boleh jadi nih, situs suci kita yang ada di sini mungkin bisa dibangkitkan lagi, kan? Untuk mengembalikan kita pada era keemasan, ya, yang nabi-nabi kita tuh banyak kemudian dimakamkan di Bukit Zion, kan? Dataran tinggi Golan, ya, Bukit Zion dan sebagainya, sehingga muncullah kemudian gerakan-gerakan baru yang disebut dengan Zionisme itu, yang pelakunya kita sebut dengan Zionis dan sebagainya. Jadi kita bisa bedakan antara Yahudi pada umumnya dengan Zionis. Kemarin di Al-Azhar sudah saya terangkan Bani Israel itu apa, kemudian Yahudi itu apa, termasuk pada akhirnya ada gerakan-gerakan ini. Nah, ini teman-teman sekalian yang penting untuk diketahui. Sifat-sifat ini kalau kita temukan sekarang, misalnya penguatan ekonomi, militer, gitu kan, doktrin spiritual yang salah, lalu ada kekuatan media, kemampuan retorika, manipulasi kebenaran, itu sudah bagian yang terwariskan. Nah, yang paling lebih menarik lagi, teman-teman sekalian, dari mana ilmu ini didapat? Nah, ternyata ada jejak sejarahnya. Dan jejak sejarah ini bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Ini kembali dari era Nabi saja, itu 1500 tahun lagi ke atas. Jadi kalau 1500 tahun di era Nabi, tambah 500 tahun kelahiran Nabi. 500 tahun. Jadi kan 571 ya. Naik ke atas sekitar 1500-an, tambah 500, 2000 tahun tuh. Dari era Nabi saja 2000 tahun ke atas. Diterwariskan dari 2000 tahun sebelumnya. Ya, sekarang dari era Nabi ke kita kurang lebih ya 1500 tahunan, kurang lebih ya. Berarti sudah 3500 tahun penyakit ini menular sampai ke bawah. Dan itu karena satu kejadian. Ada satu kejadian besar dan cukup lama sekali kejadian itu. Mereka ada sebagian kaum yang mengamati perilakunya. Dari perilaku itulah kemudian itu diamati, dibawa jadi karakter dan disiapkan untuk membangun kekuatan-kekuatan dengan cara yang salah, yang sebetulnya mereka sudah rasakan akibat dari itu semua. Dan itu menariknya terabadikan dalam Al-Quran. Ada dalam satu surat yang sangat luar biasa, yang dari surat ini kemudian menginspirasi mereka bahwa untuk menguasai sesuatu itu, menjadi penguasa itu, mesti dua hal itu dikuasai dulu. Yaitu bidang ekonomi, yang kedua adalah militer. Makanya siapapun yang belajar tentang pelajaran-pelajaran militer, defense, pertahanan, dan seterusnya, yang sumbernya bersumber dari Israel, dalam tanda petik, itu pasti dia akan diajarkan ini dua hal ini yang paling pokok. Kalau ingin membangun kekuatan yang hebat tuh, pasti kesimpulan mereka dua. Itu genealoginya ke atas seperti itu. Ya. Dan orang Islam diajarkan dengan lebih tinggi lagi. Ya, jadi bukan sekedar militer, bukan sekedar ekonomi, tapi ada jiwa spiritual yang benar. Karena nanti jiwa spiritual membentuk karakter moral. Ya, jadi kalau militernya kuat, ekonominya kuat, tapi moralnya nggak bagus, maka kekuatan ekonomi dan militer itu hanya akan berfungsi untuk merusak. Ya, kalau keluar jadi ekspansi, ya kalau di dalam jadi merusak, tidak kokoh, banyak korupsi, banyak nepotisme, banyak macam-macam permainan segala rupa, yang itu tidak membangun kemakmuran yang sejati. Nah, bagaimana kemudian genealogi ke atas tadi ditemukan? Ya, seperti apa pelajarannya? Itu materi kita di kesempatan yang lain. Mohon izin teman-teman, hari ini kita agak terbatas malam ini karena saya akan persiapan berangkat ke Surabaya. Teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya,
izin menyampaikan informasi bahwa insya Allah besok kami Jumat ke Sabtu ada 5 sesi di Surabaya. Jadi insya Allah Jumatan di Masjid Al-Falah ya. Ya teman-teman admin di Masjid Al-Falah. Nanti lihat di Instagramnya kita sampaikan flyernya. Kemudian nanti pada Jumat di Masjid Al-Akbar di Surabaya. Itu ada tabligh akbar. Malamnya di Masjid Al-Irsyad. Dan di Al-Irsyad ini ada spesial kita bahas tentang akar konflik, memahami akar konflik di Palestina. Kenapa sih Palestina ribut ke depan bagaimana gitu kan? Kok selalu ramai, seakan-akan jadi pusat konflik dunia dan sebagainya, itu asalnya dari mana? Nanti saya urutkan insya Allah kalau Allah kehendaki dan Allah berikan kesempatan, kita urut dari eranya bahkan Nabi Nuh ke bawah ketemu Nabi Ibrahim terus sampai ditemukan Palestina sampai insya Allah ke era kita kini. Itu yang kajian malam. Kemudian subuhnya di Masjid Universitas Muhammadiyah Surabaya, ya kan? Nah, itu juga kajian cukup menarik. Nanti kita akan bahas membangun generasi berkemajuan di era-era kekinian. Seperti apa nih kita bangkit jadi generasi maju. Ya, lalu sesi yang kelima ini khusus ada wisuda teman-teman dai dan para penghafal Quran. Dan untuk hari Ahad, insya Allah saya ada di Jogja, Yogyakarta. Nanti teman-teman bisa cek kembali sehingga kita bisa menyesuaikan. Ini yang pertama yang disampaikan. Yang kedua, teman-teman, alhamdulillah sahabat-sahabat teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, walaupun tidak saya umumkan spesifik khusus, tapi saya lihat viral tuh video-video 2 tahun lalu ya, baik di TikTok ataupun tempat yang lain supaya kita bisa mensupport Palestina. Dan kini sungguhnya saya tidak umumkan, tidak announce, tapi kita menjawab saja teman-teman yang tanya. Jadi titipan teman-teman untuk mensupport saudara-saudari kita di Palestina, infak kemanusiaannya, alhamdulillah seperti teman-teman telah lihat dan kami laporkan dalam video kemarin, kita bekerja sama dengan Markas Besar Angkatan Darat Mabes AD melalui Bapak Kasad. Ya alhamdulillah dari sinergi yang sangat cepat tapi juga sangat efektif, kita ngobrol hari Jumat dan langsung dieksekusi, kita bersinergi dengan baik. Karena sekarang kalau kita ingin lihat bantuan-bantuan itu yang sekarang dipersiapkan bahkan dari seluruh dunia, gerbangnya itu baru didapatkan satu, yaitu dari gerbang Rafah, yang otoritasnya itu dimiliki oleh Mesir. Ya, jadi Mesir ini yang punya otoritas, yang bisa memberikan kebijakan kapan dibuka, kemudian ditutup, siapa yang berhak menyalurkan, menunjuk entitasnya siapa, dan kerjasamanya ini sekarang dibuka antar negara. Jadi di situ ada lobby-lobby dari diplomasi dan sebagainya, sehingga bantuan-bantuan logistik itu mudah untuk disalurkan. Ya, atau entitas yang ditunjuk, ya organ tertentu yang ada di Mesir yang bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu. Alhamdulillah, tentu di hari Sabtu yang lalu juga dari pemerintah sudah memberangkatkan 2 pesawat Hercules dengan 2 cadangan, dan juga dari Polri menyertai juga dengan menyewa 1 pesawat sewa juga berangkat. Semoga Allah berkahi keseluruhannya TNI, Polri kita dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Kemudian teman-teman untuk disusulkan pada gelombang berikutnya yang kita kumpulkan juga dari riset kebutuhannya apa. Jadi jangan sampai mengirimkan sesuatu yang nggak dibutuhkan. Ya kan? Jadi kan ini banyak bantuan dunia itu, ya udah pasti banyak dari sini bangun ini bangun itu. Nah kita perlu kirimkan apa? Riset dulu. Jangan sampai nyampaikan ke sana makanan kadaluarsa, ini nggak dipakai ya. Jadi maka di riset, TNI kemudian beriset barang-barang kita dari teman-teman yang berinfak kemanusiaan kita kumpulkan. Jadi di situ disalurkan dan keberangkatannya untuk bisa formal jalurnya kemudian kita titipkan lewat Basnas baik barang ataupun berupa uangnya. Jadi alhamdulillah nanti Basnas juga kita komunikasi supaya dipastikan bantuan sampai dan ada bukti dan sebagainya. Jadi kan kita riset yang diperlukan apa, kita siapkan sehingga itu bisa sampai dengan baik, seperti apa jalurnya. Alhamdulillah teman-teman kemarin sudah dilaksanakan dan pekan ini juga ada yang berangkat ke Mesir karena selain yang dikirim dari sini biaya angkutnya juga cukup mahal, dan kemarin teman-teman Basnas juga menyiapkan skema untuk membeli dari sekitaran Mesir sehingga bisa dikumpulkan, diolah, di packing di sana dan mudah untuk didistribusikan. Singkatnya adalah titipan teman-teman kemarin sudah disampaikan, disinergikan. Alhamdulillah
Jadi ada yang diacarakan lewat MUI, kalau dikalkulasikan yang kemarin kan sampai di berita-berita 25 M ya, itu 14,3-nya kan dari kita. Kemudian tambahkan 10 miliar yang lewat Kasad kemarin. Jadi kita sertakan bila barang dibutuhkan sudah ada, yang belum dibutuhkan bisa dibeli. Itu gambarannya. Dan teman-teman insya Allah apa yang telah kita ikhtiarkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak 2 tahun sampai kini kita selalu membiasakan meriset. Jadi jangan sampai kita mengirimkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, kebutuhannya apa. Dan insya Allah apa yang kami sampaikan itu ada dokumentasi, kita kirim video, dari sana juga kirim pembuktian. Jadi untuk menyampaikan bahwa ini sampai. Ya, dari jalur mana pun sampai. Ya, tahun lalu kita bahkan alhamdulillah sudah ada hadir ambulans, kemudian mensuplai kebutuhan obat-obatan, kemudian juga kita siapkan, biasanya orang lupa pasca tragedinya. Ya, makanya kita siapkan apa-apa hal-hal yang dibutuhkan secara teknis, rumah-rumah, tempat tinggal sementara dan sebagainya. Ya, sampai sekarang kami pun merawat memelihara yatim-yatim ada 3.000-an kurang lebih ya yang kita coba dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyatu. Selain yang di Indonesia, tentu di Indonesia sudah lebih dulu kita siapkan ya. Dan jangan sampai kita lupa bahwa ke jauh kita beri perhatian, ke dalam kita lupa. Jadi ada keseimbangan di dalamnya dan keseimbangan itu sifatnya proporsional. Nah, jadi teman-teman, yang pertama saya sampaikan, saya kira dicukupkan dulu ya, teman-teman sahabat wah, walaupun kita tidak menyampaikan, tapi Anda menunjukkan sifat kemanusiaan yang dalam, mengamalkan ajaran Islam. Tapi saya menyampaikan di malam ini kita cukupkan dulu teman-teman sekalian, ya, yang menitipkan untuk infak kemarin sudah disampaikan. Sampai kita lihat lagi nanti, ya, kebutuhan-kebutuhan berikutnya ke depan seperti apa. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu berlebihan. Cukupkan dulu. Malam ini saya sampaikan cukup dulu teman-teman. Kalau mau titipkan silahkan ke yang lain-lain dulu lah, yang mungkin juga punya pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau saya biasanya saya pelajari dulu, saya nggak mudah menyampaikan ini dan itu. Ya, jadi sudah tutup dulu dari kami. Saya harapkan tidak ada yang menitipkan dulu teman-teman semuanya. Sudah kita sampaikan. Sampai nanti kalau ada keperluan dan sebagainya, kami akan riset, kerjasamakan, disampaikan terbuka, kemudian juga di dalam bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Dan ini sifatnya kan kita bantuan kemanusiaan, makanya jalurnya ke Basnas. Kalau donasi kan itu ranahnya Dinsos dan sebagainya. Kita tidak masuk ke ranah-ranah itu. Kita hanya membantu bersinergi dengan yang ada, itu pun dari teman-teman yang menitipkan seperti itu. Nah, ada skema nanti teman-teman sekalian untuk beasiswa anak-anak Palestina yang belajar. Ya, kita alhamdulillah sudah sempat kita bangunkan sekolah juga di beberapa tempat dari yang kemarin-kemarin ya, teman-teman sudah bisa dapatkan informasinya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga, kita ingin mengajak konsentrasi kita ke dalam untuk menghadirkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, dan membangun secara merata ke seluruh wilayah bagian Indonesia. Kita punya program Wahker teman-teman sekalian, ini yang mendampingi wilayah-wilayah di Indonesia. Ya, sehingga kalau ke saya jangan dialamatkan ya teman-teman, ngapain keluar ke dalam nggak ada perhatian. Nah, itu telat bangun, telat sadar dan kurang update ya, kurang update. Jadi mohon maaf dicek dulu. Insya Allah di beberapa tempat yang kalaupun ada musibah, insya Allah teman-teman Wahker itu jejaringnya sudah seluruh provinsi di Indonesia, teman-teman. Ya, terutama Bazar selamat datang kalau bergabung malam hari ini. Sebagai informasi saja, jejaring Wahker itu sudah seluruh Indonesia. Ya, dan itu terkoneksi sampai juga tersinergi dengan BNPB dan sebagainya. Jadi termasuk juga relawan kita Basarnas, mungkin teman-teman itu juga belum tahu. Tapi teman-teman yang sudah tahu, misalnya di Cianjur, ya, dari mulai wilayah Jawa Barat tuh Garut dan sebagainya sampai kita sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Bali ke atas ya, sampai saya tuh bawa kurma ke atas sampai nyuapin dan sebagainya. Alhamdulillah ada jembatan yang dibangun dan rumah-rumah huntara sampai puluhan mungkin ratusan yang alhamdulillah sudah dibangun. Kita berikan perhatian supaya seimbang. Nah, sekarang ini kita sedang siapkan pembimbing-pembimbingnya. Jadi bukan cuma bangun fisik itu yang bimbing masyarakat, itu kan yang menghilangkan trauma, bimbing spiritual mereka. Nah, ini yang sedang kita siapkan programnya, mengirim dai-dai kembali ke pelosok, dan kita sedang siapkan penguatan sampai dai kualitas yang berkualitas global. Insya Allah teman-teman, jadi sekarang bantu konsentrasi ke dalam dulu, kita siapkan pesantren dulu sampai selesai, karena ini semua wakaf.
Dan wakaf ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi negeri kita. Saya tidak memiliki satu sen pun dan sebagainya. Ya, sekali lagi saya bangun siapkan untuk kuburan pun di tanah yang beli sendiri supaya tidak memanfaatkan tanah wakaf. Dan ini sudah diwakafkan, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat dari BPN. Terima kasih teman-teman di BPN Kota Bekasi khususnya. Ya, Pak Amir, Sofwan dan kawan-kawan, terima kasih. Ini teman-teman gedung Kiai itu sudah wakaf, sudah keluar sertifikatnya. Ya, saya menginginkan jadi legasi yang bisa diteruskan. Boleh akan kita semua. Maafkan saya kalau belum baik dalam memberikan bimbingan. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan atau informasi yang tidak tepat di malam hari ini, segera disampaikan untuk saya koreksi kembali. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita menuju kebaikan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وزد قوة المجاهدين في سبيلك في فلسطين خاصة يا أرحم الراحمين واصبر أهاليهم واجعل يا الله أمواتهم شهداء واجعل أحياهم مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين وألحقنا معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.